Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran dari materi SPLTV. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3 ya. Yang pertama yaitu menentukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, terampil mengidentifikasi sistem persamaan linier 3 variabel. Dan yang ketiga, terampil membuat model matematika sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu agar peserta didik dapat menentukan konsep dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan terampil dan kreatif. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kalian lihat dulu animasi yang akan ditampilkan. Nah, setelah menonton video, animasi tersebut adalah salah satu bentuk aplikasi sistem persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak penggunaan sistem persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalian harus mempelajari materi ini dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kita mulai dulu perkenalan. Apa itu SPLTV ya? Nah, SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel merupakan suatu sistem persamaan linier dengan 3 buah variabel yang masing-masing variabelnya itu harus berpangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada variabel yang berpangkat 2, 3 atau yang lainnya, maka itu bukan termasuk sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, bentuk umumnya sistem persamaan linier 3 variabel sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiganya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan X, Y, Z adalah variabel, A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X, B1, B2, dan B3 adalah koefisien dari variabel Y, C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari variabel Z, D1, D2, dan D3 adalah konstanta. Nah, ABCD di sini harus bilangan-bilangan real ya. Nah, setelah kalian mengenal bentuk umum dari SPLTV, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Secara umum, ada 4 macam cara ya atau 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama yaitu dengan cara eliminasi atau menghilangkan variabel ya. Jadi nanti kalian hilangkan dulu salah satu variabelnya untuk menentukan nilai dari variabel yang lain. Cara yang kedua, kita gunakan metode substitusi ya. Dan yang ketiga, kita gunakan metode campuran. Campuran itu merupakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Yang terakhir, cara yang keempat, kita gunakan metode determinan.
atau metode matriks ya. Untuk lebih memahami cara menyelesaikan SPLTV, kalian bisa pelajari contoh soal. Mari kita menyelesaikan soal dari sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara metode campuran, yaitu gabungan dengan substitusi. Di sana ada soal, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan. Yang pertama itu persamaan pertama 5x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 3. Persamaan duanya 8x dikurangi 5y ditambah 6z sama dengan 7. Persamaan ketiganya 3x ditambah 4y dikurangi 3z sama dengan 15. Proses pertama, kita akan mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua ya. Kita akan mengeliminasi z ya. Yaitu kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. 5x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 3. Persamaan 2-nya 8x dikurangi 5y tambah 6z sama dengan 7. Karena di sini koefisien dari tiap-tiap variabel z-nya tidak sama, maka ini harus disamakan terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus dikalikan dulu. Yang atas kali 6, yang bawah kali 2. Kita kalikan dulu setiap persamaannya. 5x dikali 6, 30x. Negatif 3y dikali 6, negatif 18y. 2z dikali 6 itu jadi 12z. Sama dengan 3 kali 6, 18. Selanjutnya persamaan yang kedua. Dikali 2 semuanya. 8x dikali 2, 16x. Negatif 5y dikali 2, negatif 10y. 6z dikali 2, 12z. Sama dengan 7 kali 2, 14. Karena kita akan mengeliminasi z, maka dikurangi ya. 30x dikurangi 16x, 14x. Negatif 18y dikurangi, awas, negatif 10y. Negatif kali negatif itu positif ya, maka hasilnya di sana jadi negatif 8y. 12z dikurangi 12z itu 0 ya, habis, nggak usah ditulis. Sama dengan 18 dikurangi 14 itu hasilnya 4. Maka persamaan yang ini dijadikan persamaan keempat. Proses eliminasi selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 3. Kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 3-nya. Kita mengeliminasi variabel z. Di sana koefisiennya belum sama, berarti yang atas dikali 3, yang bawah kali 2. Nah, jadi itu hasilnya yang itu adalah 21x dikurangi 3y sama dengan 39. Nah, itu dijadikan jadi persamaan ke-5. Proses selanjutnya yaitu kita eliminasi persamaan keempat dengan persamaan kelima. Kita tulis 14x dikurangi 8y sama dengan 4. 21x dikurangi y sama dengan 39. Kita akan mengeliminasi y. Berarti kita harus mengkalikan dulu karena koefisiennya belum sama. Yang atas kali 1, yang bawah kali 8. Maka di sana diperolehlah negatif 154x sama dengan negatif 308. Maka x sama dengan negatif 308 dibagi negatif 154. Negatif bagi negatif itu positif. Maka x sama dengan 2. Proses selanjutnya, karena sudah ada hasil dari x sama dengan 2, maka kita bisa mensubstitusikan ya. X sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan 4 ya, dimana persamaan 4-nya 14x dikurangi 8y sama dengan 4. X-nya kita substitusikan dengan 2, maka 14 dikali 2 dikurangi 8y sama dengan 4. Maka diperolehlah di sana negatif 8y sama dengan 4, 28-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 28. Maka negatif 8y sama dengan 4 dikurangi 28 itu negatif ya, 24. Maka y sama dengan negatif 24 dibagi negatif 8. Maka hasilnya y sama dengan 3. X sudah didapat sama dengan 2, y sudah didapat sama dengan 3. Yang sekarang yang terakhir mencari z ya. Mencari z,
itu kita substitusikannya boleh ke 1, boleh ke 2, boleh ke 3 ya. Yang di sini yang dicontoh mensubstitusikannya ke persamaan 1 ya. Tulis dulu persamaan satunya, 5x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 3. Jadi 5x-nya itu tadi 2 dikurangi 3 kali 3 ditambah 2z sama dengan 3. Maka 5 kali 2 10 dikurangi 9 ditambah 2z sama dengan 3. 2z sama dengan itu tadi 10 dikurangi 9 1. Satunya pindah ruas ke kanan jadi negatif 1 ditambah 3. Maka z sama dengan negatif 1 tambah 3 2. Maka 2 dibagi 2. Maka hasil dari Z itu sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan untuk himpunan penyelesaian dari persamaan contoh yang tadi itu adalah 2, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 1. Cukup sekian materi dari sistem persamaan linier mengenai metode campuran. Selanjutnya akan dibahas mengenai materi tentang determinan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.